Halo, aku Anis Alfi, PSM Ahli Pertama. Aku akan membahas kemampuan khusus yang kemarin belum dibahas di video sebelumnya. Apa coba? Ya betul, daerah tertinggal dan transmigrasi. Referensi yang aku gunakan dalam pembahasan ini yaitu Perpres nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 sampai 2024 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Perpres Nomor 63 Tahun 2020 mengatur mengenai penetapan suatu daerah sebagai daerah tertinggal yang didasarkan pada 6 kriteria, yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Selain 6 kriteria tersebut, dapat pula dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Apabila terdapat beberapa alasan dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten, atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, maka Presiden dapat menetapkan daerah tertinggal baru tentu atas usulan Menteri dengan melibatkan kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap daerah tertinggal dilakukan secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan indeks, komposit, dan analisis kualitatif. Dalam peraturan ini, telah ditetapkan 62 daerah yang berstatus daerah tertinggal. Nah, selanjutnya adalah bagian pembahasan transmigrasi, bahwa penyelenggaraan transmigrasi berasaskan kepeloporan, kesukarelaan, kemandirian, kekeluargaan, keterpaduan, dan wawasan lingkungan. Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Jenis transmigrasi terdiri dari transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan, dan transmigrasi swakarsa mandiri. Transmigrasi umum dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Transmigrasi swakarsa berbantuan pemerintah bekerja sama dengan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran. Hubungan kemitraan ini harus setara, adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. Sedangkan transmigrasi swakarsa mandiri dilaksanakan oleh transmigran yang bersangkutan secara perseorangan atau kelompok, baik bekerja sama dengan badan usaha atau tidak atas arahan layanan dan bantuan pemerintah atau pemerintah daerah setempat. Transmigrasi umum dilaksanakan bagi penduduk yang berasal dari wilayah yang padat penduduknya, daerah yang terkena bencana alam atau gangguan keamanan, perambah hutan atau peladang berpindah, dan wilayah yang tempat tinggalnya dijadikan proyek pembangunan bagi kepentingan umum. Adanya perbedaan bantuan yang diperoleh transmigran dari transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa berbantuan. Pada pasal 13, adalah bantuan dari pemerintah yang diperoleh transmigrasi umum yaitu berupa perbekalan, pengangkutan dan penempatan di permukiman transmigrasi, lahan usaha dan lahan tempat tinggal dengan status hak milik, sarana produksi, serta catu pangan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk transmigrasi swakarsa berbantuan berhak memperoleh bantuan dari pemerintah berupa pelayanan perpindahan, lahan usaha dan tempat tinggal dengan status hak milik, sarana produksi, bimbingan pengembangan dan perlindungan hubungan kemitraan usaha. Bedanya adalah kalau transmigrasi umum mendapat bantuan berupa catu pangan, nah jika transmigrasi swakarsa berbantuan tidak berhak mendapatkan catu pangan. Berbeda lagi dengan transmigrasi swakarsa mandiri, mereka hampir mendapatkan bantuan yang sama, namun bedanya adalah tidak mendapatkan bantuan berupa sarana produksi. Sebagai transmigran berkewajiban untuk
bertempat tinggal menetap di permukiman transmigrasi, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna, mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan aset produksinya, serta memelihara hubungan serasi dengan masyarakat setempat dan menghormati adat istiadatnya. Penentuan wilayah pengembangan transmigrasi berdasarkan pertimbangan potensi wilayah sebagai upaya mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang dikembangkan melalui pembangunan satuan kawasan pengembangan transmigrasi. Nah, penyiapan permukiman transmigrasi harus layak huni, layak usaha, dan layak berkembang. Penyiapan permukiman meliputi penyiapan area, perencanaan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana permukiman, serta penyiapan lahan atau ruang usaha. Perencanaan ini tentu berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, untuk menjadi transmigran, perlu adanya seleksi berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi yang bersangkutan terutama transmigrasi umum. Bagi calon transmigran yang lulus seleksi, kemudian diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangannya. Pengembangan masyarakat transmigrasi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar, dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan masyarakat transmigrasi berdasarkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan berbagai sektor pembangunan lainnya. Pengembangan masyarakat transmigrasi meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintah, dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, selanjutnya adalah peran serta masyarakat, yaitu masyarakat mempunyai hak dan kesempatan untuk berperan dalam pelaksanaan transmigrasi, baik secara perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. Dan peran serta masyarakat ini harus memiliki persetujuan atau izin dari pemerintah. Pengawasan penyelenggaraan transmigrasi dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Apabila pejabat pemerintah tidak melaksanakan ketentuan, maka diberikan sanksi administratif, baik teguran lisan, tertulis, dan pencabutan izin. Alhamdulillah, dari 10 kemampuan khusus, menurutku sudah 6/10 aku bahas ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mempersiapkan SKB, terutama JF Penggerak Swadaya Masyarakat. Untuk 4 kisi-kisi kemampuan khusus lainnya, termasuk konsep kemandirian masyarakat, sosiologi perdesaan, perubahan sosial dan perubahan budaya, dan komunikasi, serta gerakan perubahan bisa dicari referensi lain seperti bahan ajar, penelitian, asal jangan mencari referensi lewat ChatGPT ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe YouTube aku ya. Oh iya, di video sebelumnya banyak banget nih yang minat open diskusi via Zoom atau Google Meet. Jadi kan enggak ya? Tapi aku nggak ada contoh soal, gimana dong?